Hasil menoreh karet dan mencari getah damar digabungkan untuk dijual ke pengepul Desa Tokung. Setelah ditimbang, 12 kg lebih karet dan 1 pikul getah damar hanya mendapat hasil Rp150.000 untuk Ibu Teracu dan saudara-saudaranya hari ini. Sementara itu, Pak Adri selaku pengepul di sini mengaku tak mengambil banyak keuntungan sebab harus membawa hasil bumi keluar dari desa melalui sungai. Bahkan sebelum tiba di sungai, pengepul Desa Tokung harus menghampiri desa tetangga terlebih dulu. Saya bersama sejumlah warga Tokung bergegas membawa hasil bumi ke desa Olungbalo yang berjarak 12 km dari sini. Jalan yang harus kami lalui merupakan jalan setapak yang hanya bisa dilewati motor. Tak sedikit turunan curam yang dihadapi dengan 2 pikul karung diikat di motor yang saya kendarai. Di spot jalan yang licin, saya tidak menguasai keseimbangan sehingga tergelincir. Ini belum netral, Pak. Ya, remnya. Jadi jalan untuk menuju ke Desa Balo ini kalau dari Tokung benar-benar turunan yang curam banget. Jadi saya nggak bisa jaga keseimbangan, jadi sempat terjatuh. Jalan yang kami tempuh ini merupakan jalan memotong agar lebih cepat sampai. Namun kondisinya sangat licin, apalagi selepas hujan. Desa Tokung dan Desa Olungbalo terpisah aliran Sungai Balo yang disatukan oleh jembatan. Namun kondisinya sudah sangat lapuk. Akhirnya kami tiba di dermaga kecil Desa Olungbalo. Dari sini, jalur yang ditelusuri yakni Sungai Balo lalu menyambung ke Sungai Barito. Sungai Barito inilah jalur kami untuk bisa sampai di Puruk Cahu atau pusat ekonomi di Kabupaten Murung Raya. Karena perahu bermesin sedang rusak, tak ada pilihan lain. Kami terpaksa mendayung sepanjang aliran sungai. Padahal total hasil bumi yang dibawa Adri sebagai penampung dari Desa Tokung mencapai bobot 200 kg. Sungguh warga Desa Tokung adalah pejuang luar biasa. Tak boleh menyerah bagi warga Tokung jika ingin bisa bertahan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lokasi tinggal yang jauh dari peradaban membuat warga Desa Tokung harus berinovasi dalam mengembangkan komunitas mereka. Kakao adalah tanaman yang baru dibudidaya dan ternyata dapat tumbuh subur. Namun sayang, belum banyak warga yang menyadari potensi ini. Saya mendatangi kebun milik Pak Kilat yang mendapat bibit kakao pertama kali pada 2020 lalu. Di dataran tinggi seperti ini, buah kakao dapat panen 2 kali dalam setahun. Namun kini baru memasuki fase awal panen, sehingga belum banyak buah yang bisa dipetik.
Buah yang sudah matang itu yang warnanya kuning seperti ini. Sayangnya sekarang sedang tidak musim panen, tapi beruntung masih ada yang bisa kita ambil. Nah, sayangnya juga di sini tuh tidak ada penampung atau pengepulnya, jadi nanti untuk kita konsumsi aja. Bisa dibilang, masa ini masih uji coba tanam bagi tanaman kakao. Padahal, kakao adalah potensi baru sebagai sumber penghasilan warga desa Tokung. Bu, ini kalau di sini coklat itu sudah sejak kapan Bu ditanam? Ini kah? Bisa 1 tahun lebih serak. Tanam baru dia berbuah, langsung berbuah gini. Ini berarti baru banget ya Bu ada coklat di desa Tokung. Nah, kalau ditanam gini panennya itu berapa kali Bu biasanya Bu? Tergantung anunya nih, tergantung pohonnya. Kalau ada musim anu itu kan bisa 3 hari, bisa 4 hari panennya. Artinya tuh tanahnya tuh subur ya Bu ya, ditanami apa aja bisa tumbuh di sini. Nah, tapi kalau perawatannya gimana sih sebetulnya, perlu pupuk kah atau apa? Enggak ya? Ya, memang tanahnya ini kesuburan. Bagus berarti Bu ya. Kalau di sini kenapa belum ada mungkin yang menampung coklat gitu atau pengepulnya untuk dijual, warga sini aja menjualnya, nggak perlu jauh-jauh gitu? Enggak ada, masih belum ada penampungannya. Olehnya ya ini kalau tentunya cuma baru aja. Karena dia baru di uji coba lah ya, ditanam di sini, jadi penampungannya belum ada. Iya, belum ada. Sayang banget Bu ya. Padahal kalau dijual ya bisa lumayan banget langsung ya. Lumayan kalau ada penampungannya. Dan ini masih belum ada orang tahu yang banyak ditanam di sini. Usai dari berkebun, kami mencoba kreasikan biji kakao menjadi minuman yang diseruput seperti kopi, namun berbahan dasar coklat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan tanaman kakao di sini, dengan harapan nantinya bisa dijual keluar dari desa Tokung. Cara pengolahannya dimulai dari menyangrai biji coklat yang sudah kering. Proses yang dilakukan kurang lebih sama dengan membuat kopi tradisional hingga ditumbuk halus. Ketika matang, aroma khas kakao tetap terasa di balik serbuk yang sudah terlihat sama dengan bubuk kopi. Jika serbuk coklat dikemas lalu dijual keluar desa, banyak hal yang dipertimbangkan. Pusat ekonomi Kecamatan Tanah Siang seperti pasar paling dekat berada di desa Saripoi yang berjarak kurang lebih 49 km dari desa Tokung. Tentu hal itu tidak akan sebanding dengan ongkos yang akan dikeluarkan, sehingga warga di sini kebingungan hendak menjual kemana. Jadi rasanya ini unik banget. Ini semua dari biji coklat, tapi memang kita menyeduhnya seperti ngopi. Wajar kalau disebutnya kopi coklat, agak sulit digambarkan rasanya. Cuman ini manisnya dapat ya, pekat kopinya juga dapat, tetap ada rasa coklatnya. Pengembangan sebuah komoditas baru seharusnya bisa dilakukan jika mendapat binaan dari Dinas Pertanian melalui Badan Penyuluhan Petani. Namun lagi-lagi, karena terbentur faktor akses yang tidak memadai, potensi baru yang seharusnya bisa berkembang sulit untuk mendapatkan manfaat optimal.